Ya, haleluya. Sekali lagi selamat datang kepada mereka yang mungkin baru masuk, baru join kita. Saya mendorong Anda kalau Anda melihat melalui Facebook, menonton dan ikuti ibadah kita, saya mendorong untuk Anda klik share dan sharekan ke dalam profile Anda atau di dalam page Anda supaya teman-teman Anda juga boleh mengikuti dan mengetahui kebaktian kita sehingga mereka diberkati firman Tuhan dan mendorong iman mereka di dalam Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudara, amin. Ini kita mau mendorong satu sama lain. Alright, haleluya. Oke, malam ini saya mau mengungsikan sesuatu yang bertajuk gereja di Yerusalem. Banyak yang boleh katakan, tapi malam ini saya akan fokuskan di dalam karakteristik gereja di Yerusalem. Sebelum kita masuk ke sana, mari kita baca firman Tuhan dari Kisah Rasul 2 ayat 42, 41 sebenarnya. Oke. Kisah Rasul 2 dari ayat 41 hingga ayat 47 ya. Jadi kalau ada Alkitab Anda, kita buka dalam Kisah Rasul 2 dari ayat 41. Alright. Ayat 81, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita mau belajar daripada gereja di Jerusalem. Gereja di Jerusalem adalah gereja yang pertama sebenarnya. Sebelum gereja-gereja lain didirikan karena para rasul dan orang percaya masih lagi berkumpul di Yerusalem sebelum zaman penganiayaan dari Kisah Rasul 8. Di mana mereka tersebar ya dari Kisah Rasul 8 karena penganiayaan yang dimulakan oleh Saul, dan dari sana mereka berjalan, mereka melarikan diri dan mereka tersebar di banyak tempat, di kota-kota dan di banyak tempat sambil memberitakan Injil. Dan selepas di Yerusalem sewaktu mereka tersebar, jadi terjadilah penanam gereja, banyak orang yang percaya mendengar firman Tuhan. Lalu kalau kita baca firman Tuhan, kita mendengar gereja di Tesalonika, gereja Korintus, gereja Efesus, gereja Galatia. Ya, kalau kita lihat dalam buku Wahyu, ada gereja Sardis, ada gereja Philadelphia, Laodikia, Pergamus. Ya, so kita melihat. Tapi semua itu terjadi selepas gereja di Yerusalem. Jadi gereja Yerusalem menjadi gereja yang pertama. Dalam Kisah Rasul 2 yang kita baca itu ayat yang dari mula, kita melihat hari Pentakosta di waktu Roh Kudus datang, Roh Kudus turun, hari Pentakosta gereja dilahirkan. Dan saat gereja dilahirkan, setelah hari Pentakosta, Petrus berdiri memberitakan firman, dia memberitakan tentang kebangkitan Yesus, lalu 3.000 jiwa diselamatkan, 3.000 jiwa ditambahkan kepada mereka. Gereja dilahirkan. Dari situ gereja dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kasih akan satu sama lain, dan dipenuhi dengan pengorbanan.
Kenapa pengorbanan? Karena kita baca tadi mereka sanggup menjual apa yang mereka ada, rumah mereka, tanah mereka, membawa uang mereka ke kaki para rasul untuk dibagi-bagikan kepada semua yang memerlukan. Gereja dilahirkan. Bukan saja gereja dilahirkan, tetapi gereja bertumbuh lebih daripada 3.000. Kalau kita baca Kisah Rasul 3, Kisah Rasul 4, Kisah Rasul 5, gereja bertumbuh membesar dari 3.000 hingga ke 4.000, hingga ke 5.000. Dan Kisah Rasul 6 kita baca bahawa gereja membesar kepada banyak orang. They became multitude, atau banyak orang, saudara-saudara. Jadi gereja dilahirkan. Tetapi dalam Kisah Rasul 2 yang kita baca tadi, kita membaca tentang karakteristik yang ada di dalam gereja di Yerusalem. Terutamanya di ayat 42. Kita kembali ayat 42, katanya mereka bertekun continued steadfastly. They continued steadfastly. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, mereka berkumpul, memecahkan roti, dan berdoa. Ada 4 karakteristik yang mereka amalkan, yang mereka lakukan di gereja awal. Dan kalau kita pelajari ini saudara-saudara, 4 perkara ini yang mereka amalkan, yang mereka lakukan sebenarnya, sangat-sangat membantu mereka dan membuatkan mereka di gereja awal itu menjadi gereja dan menjadi orang-orang Kristen yang sehat, yang teguh di dalam Tuhan. Ya, jadi kita boleh belajar daripada mereka, daripada 4 perkara ini atau karakteristik ini, supaya kita menjadi bukan saja menjadi gereja, tapi menjadi orang Kristen secara pribadi, secara individu, menjadi orang Kristen yang sehat, menjadi orang Kristen yang diteguhkan, menjadi orang Kristen yang kuat. Jadi kita mau lihat satu persatu 4 perkara ini saudara-saudara. Yang pertama kita mau melihat bahwa mereka bertekun. Oke, sebelum kita masuk ke dalam perkara yang pertama, saya mau kongsikan sedikit perkataan mereka bertekun. They continued steadfastly. Dalam bahasa Inggris, nah diterjemahkan daripada bahasa asal, dia ada sedikit empatik ya. Empatik lebih keras dan lebih kuat terjemahan dia. They continue steadfastly. Maksudnya mereka bertekun. Maksudnya mereka terus bertekun. Mereka bertekun. They continue steadfastly. Bertekun dalam berpegang, bertekun dalam kesetiaan, bertekun dalam menjadi setia di dalam pengajaran para rasul, di dalam persekutuan, di dalam memecahkan roti, dan di dalam berdoa. Maksudnya mereka terus. Ini adalah satu kunci atau kata kunci bagi gereja dan juga kita sebagai anak Tuhan. Kita harus bertekun. We need to continue steadfastly. Sebagai orang Kristen, saya percaya tidak ada orang Kristen yang hebat. Tidak ada Kristen yang hebat saudara-saudara. Hanya Tuhan Yesus saja yang hebat. Karena kita melihat, bertahun-tahun ini kita melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang hebat, dalam kehebatan mereka jatuh juga. Mereka jatuh dalam dosa, mereka hilang pelayanan, mereka hilang otoritas, hilang posisi, hilang identity, tapi mereka disebut hamba Tuhan yang hebat. Tidak ada yang hebat saudara-saudara. Saya harap itu kita settle lah ya. Sekaligus kita settle lah. Let it be settled completely. Di mana tidak ada orang Kristen yang hebat, tidak ada hamba Tuhan yang hebat, kita memberitakan Tuhan Yesus Kristus yang hebat. Kenapa orang Kristen atau hamba-hamba Tuhan tetap melayani dan dia survive di dalam pelayanan, bertahan dalam pelayanan sehingga dia habis sampai ke garisan penamat. Kenapa? Karena dia bertekun. Dia melindungi diri dia. Dia memelihara dirinya, memelihara iman dia, memelihara pelayanan dia, saudara. Bukan karena dia hebat, tapi karena dia takut akan Tuhan, karena dia setia bagi Tuhan. Saudara, tidak ada orang Kristen yang hebat. There is no mighty man and woman of God. There is only faithful man and woman of God.
hanya ada orang yang setia, orang Kristen yang setia, hamba-hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus bertekun, saudara. Bertekun dalam doa, bertekun di dalam pelayanan, bertekun dalam mengikuti Yesus, bertekun di dalam segala apa yang kita lakukan untuk membangun diri kita di dalam Tuhan. Katakan amin. Amin. Nah, katanya di sini yang pertama mereka bertekun kepada pengajaran-pengajaran para rasul. Perkataan pengajaran di situ adalah doktrin ataupun instruction. Ataupun teaching, pengajaran, tepatlah bahasa Indonesia terjemahkan. Mereka bertekun dalam pengajaran, yaitu doktrin. Kalau kita pakai perkataan doktrin seperti suatu perkataan yang besar, doktrin. Ya, tapi sebenarnya pengajaran para rasul. Ya, instruction mereka yang mereka berikan kepada gereja-gereja ataupun kepada orang-orang percaya di gereja awal. Dan pengajaran para rasul ini, saudara, termasuk perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, Roma 15:4, 2 Petrus 1 ayat 19 hingga 21 berbicara tentang ini. Para rasul memberitakan firman Tuhan karena mereka menerima perjanjian baru, mereka tidak meninggalkan perjanjian lama, tapi mereka melihat kepada perjanjian lama bagaimana firman Tuhan di perjanjian lama digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tidak boleh meninggalkan dan menghapuskan perjanjian lama satu kaligus, ya saudara-saudara. Kita harus baca firman Tuhan siang dan malam. Kita harus baca firman Tuhan perjanjian baru, perjanjian lama. Kita harus membaca firman Tuhan selalu, saudara-saudara. Itu adalah makanan kita. Kalau kita tanya soalan, adakah kita baca Alkitab setiap hari? Adakah kita membaca Alkitab secara regular? Banyak orang Kristen tidak baca firman Tuhan karena mereka merasa firman Tuhan tidak penting. Hari ini banyak orang Kristen merasakan firman Tuhan, Alkitab itu tidak penting lagi. Hanya untuk mendorong-dorong, dikirim-kirim, di poster-poster, dipostingkan tentang firman Tuhan yang mereka suka. Tapi untuk membaca firman Tuhan secara sistematik, secara regular, itu tidak ada. Mereka dengar firman Tuhan di gereja, tapi di dalam kehidupan sehari-hari mereka mengikut hukum-hukum dunia. Mereka percaya dan mengamalkan hukum-hukum dunia, mengamalkan ya hukum-hukum okultisme, kepercayaan-kepercayaan karut dan kepercayaan tradisi, bukan mengutamakan firman Tuhan. Yesus berkata manusia harus hidup dengan firman Tuhan, melalui firman Tuhan, bukan dari roti saja, tapi setiap firman Allah yang keluar daripada mulut Allah. Ayub 23:12 dia berkata kepada Tuhan, Ayub itu mementingkan firman Tuhan lebih daripada makanan dia sehari-hari. Itu Ayub. Dan kita sebagai orang Kristen harus menjadi seperti Ayub yang mengutamakan firman Tuhan lebih daripada makanan kita. Maksudnya bukan kita tidak makan, tetapi kita sangat mementingkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu lebih penting daripada makanan. Kalau Anda berpikir makanan itu penting, kita harus makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Ada orang makan jam malam. Kalau kita rasa makanan itu penting, firman Tuhan lagi penting daripada makanan kita. Kita ini berada di dalam medan peperangan. A.W. Tozer berkata, dunia ini adalah medan peperangan, bukan medan permainan. Tapi banyak orang Kristen bermain-main di dalam dunia. Ulangan 8 ayat 3, Matius 4 ayat 4. Yesus berkata manusia bukan hidup melalui roti saja, tetapi daripada setiap firman Allah yang keluar daripada mulut Allah. Di dalam gereja awal, 1 Yohanes 2:14, ini di gereja awal, karena mereka mengutamakan pengajaran para rasul-rasul, mengutamakan firman Tuhan, ini yang dikatakan oleh Yohanes. Katanya, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda. Orang-orang muda berbicara tentang orang-orang Kristen muda. Orang Kristen, orang percaya baru. Tapi kata Yohanes, aku menuliskan kepadamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Kenapa kamu kuat? Katanya firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat.
Jadi ini adalah kesaksian Yohanes. Di gereja awal katanya, orang-orang muda pun kamu kuat. Kenapa? Karena firman Tuhan tinggal di dalam kamu dan kamu sudah mengalahkan yang jahat. Maksudnya mereka mengalahkan pengajar-pengajar sesat. Mereka menang, mereka mengalahkan pengajaran-pengajaran sesat. Dan mereka selamat. Kenapa? Mereka bertekun di dalam pengajaran-pengajaran para rasul. Yaitu pengajaran dari perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, pengajaran dari firman Allah. Mereka mengutamakan firman Tuhan dalam hidup mereka. Hari ini, memang pada waktu dulu hidup mereka sangat mencabar. Mereka dicabar karena ada pengajar-pengajar palsu. Ada pengajar-pengajar sesat. Tapi tidak jauh bezanya hari ini, saudara. Mungkin hari ini kita punya cabaran itu lebih lagi daripada mereka dulu. Karena hari ini kita hidup di dalam zaman kemodernan, di dalam zaman internet, di zaman media yang tidak ada batas lagi. Jadi banyak cabaran. Terlalu banyak gangguan yang mengalihkan perhatian kita daripada Tuhan. Sehingga kita mengharapkan dan bergantung kepada internet, bergantung kepada teknologi yang ada, sehingga kita tidak lagi mengutamakan firman Tuhan. Kita harus mengutamakan firman Tuhan, bertekun dalam pengajaran-pengajaran para rasul, pengajaran-pengajaran yang sehat, pengajaran-pengajaran yang baik, yang membangun, yang membina kita di dalam Tuhan. Kita harus setia. Itulah penting untuk datang di dalam Bible study. Penting untuk baca dan belajar Alkitab. Penting untuk datang gereja hari Minggu mendengar firman Tuhan. Dan datang ke gereja itu bukan hanya datang karena kita mau membuang waktu. Kita datang gereja dengan hati yang fokus. Hati yang menumpukan. Hati yang ingin belajar. Hati yang ingin menerima firman Allah. Hati yang mau menerima apa yang dikhotbahkan, apa yang diajarkan. Kita harus memberi tumpuan kepada firman Tuhan supaya kita akan ingat banyak dan kita akan belajar banyak. Karena kalau kita belajar banyak dan ingat banyak, kita akan menjadi teguh di dalam Tuhan. Dan kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan sama seperti gereja awal di zaman Yohanes yang berkata, "Hai orang muda pun kamu kuat karena firman Allah diam di dalam kamu dan kamu mengalahkan yang jahat." Yang kedua, mereka bertekun kepada persekutuan atau fellowship. Fellowship. Yang pertama tadi bertekun kepada pengajaran para rasul, itu maksudnya mereka bertekun dengan firman Tuhan. Yang kedua, bertekun dalam fellowship, maksudnya mereka bertekun dan setia kepada satu sama lain. They were devoted to one another. They devote themselves to fellowship. Saudara, persekutuan itu sangat penting. Karena persekutuan kita di dalam gereja atau dalam meeting-meeting yang kita ada, persekutuan itu adalah kekuatan. Persekutuan itu menguatkan, mendorong kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita keyakinan bahwa ada orang yang mendukung kita. Ada orang yang percaya kepada kita. Ada orang yang berjalan bersama-sama dengan kita. Kita harus bertekun dalam fellowship. Orang yang lemah di dalam fellowship harus waspada. Kalau kita lihat di dalam dokumenter safari di Afrika, kalau kita lihat binatang liar, binatang buas seperti singa, ataupun harimau bintang, cheetah, asalkan mereka ini binatang buas. Kita ambil contoh singa. Singa-singa, kalau mereka memburu itu, mereka ada strategi. Singa yang tua akan pergi ke atas di mana angin bertiup. Supaya bau mereka itu ditiup menuju kepada kawanan binatang atau mangsa-mangsa mereka. Jadi mereka cium ada singa dari atas. Jadi mereka akan lari ke bawah. Tetapi singa-singa muda, mereka akan sudah berjaga-jaga di bawah, jauh dari sana, di mana kawanan mangsa-mangsa mereka ini berlari menuju kepada mereka. Jadi mereka ada strategi.
Yang tua ada di atas karena mereka sudah tua, tidak kuat lagi untuk menerkam, tidak kuat lagi untuk mengejar. Tapi si singa muda itu berada di bawah sana. Karena kalau kawanan ini, mangsa mereka sudah mulai berlari, singa yang muda akan menerkam dan menangkap mereka. Mereka ada strategi. Dan bukan itu saja, tapi mereka mencari mangsa-mangsa yang lemah. Mangsa-mangsa yang sakit. Mangsa-mangsa yang cedera, yang ada sakit dan tak boleh berlari kuat. Mungkin mangsa mereka itu adalah anak-anak binatang yang baru lahir atau muda. Karena belum lagi kuat mau berlari. Saudara, kalau kita ambil ilustrasi ini, contoh ini ke dalam kehidupan orang Kristen. Iblis itu mencari mereka yang lemah. Dia mencari orang yang kurang fellowship. Dia mencari orang yang tidak mau fellowship. Yang jarang datang ke gereja. Yang tidak suka gereja. Yang tak mau berfellowship dalam gereja. Karena si iblis tahu kalau orang Kristen itu kurang fellowship, dia adalah orang Kristen yang lemah. Dan banyak orang Kristen yang lemah diterkam oleh iblis dan mereka hancur. Ada masalah-masalah juga di dalam fellowship. Ada orang yang gosip, ada orang yang busybody, ada orang yang suka merusakkan. Jadi sikap di dalam fellowship itu penting. Fellowship walaupun begitu baik dan begitu menguatkan kita, kita harus berhati-hati terutamanya memakai mulut dan lidah kita, saudara. Fokuskan kepada yang baik untuk kita menyumbang kepada fellowship yang sehat di dalam gereja. Kita harus memutuskan kalau kita datang ke gereja dan fellowship, kita harus memutuskan untuk mengatakan apa yang baik, mengongsikan apa yang baik, dan jangan menyebutkan tentang yang buruk dan masalah-masalah orang. Fellowship itu membuatkan kita fellowship itu membuatkan kita terus membakar di dalam Tuhan. Dan fellowship itu membuatkan kita selamat sebenarnya dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Kalau kita lihat orang yang berfellowship, berkumpul selalu, hidup dia sehat, ya. Tapi orang yang kurang berfellowship, biasanya dia akan menjadi murung. Ada kemurungan di dalam kehidupan dia. Saudara, kita harus bertekun di dalam pengajaran-pengajaran para rasul dan di dalam persekutuan. Kita harus bertekun, saudara-saudara. Yang ketiga, mereka bertekun dalam memecahkan roti. Saya berpikir begini, kenapa ini disebut lagi? Karena sudah ada fellowship. Kan yang kita mengerti fellowship itu adalah memecahkan roti bersama-sama, maksudnya makan bersama-sama. Jadi saya berpikir kenapa ini? Apa maksudnya memecahkan roti? Saudara, ini beda daripada fellowship, persekutuan. Memecahkan roti sebenarnya bukan juga maksud perjamuan kudus. Ya, fellowship, makan sama-sama ataupun perjamuan kudus. Ya, mungkin juga maksudnya itu di antara Kisah Rasul 2:46 dan Kisah Rasul 2 ayat 7, 1 Korintus 10 ayat 16 berbicara tentang perjamuan kudus. Tapi bagi saya mengerti tentang ini. Yang pertama tadi bertekun dalam pengajaran para rasul, maksudnya bertekun dalam firman. Yang kedua, bertekun dalam fellowship, maksudnya bertekun dan setia kepada satu sama lain. Yang ketiga, bertekun dalam memecahkan roti. Roti itu adalah Yesus. Kita ingat sewaktu Yesus bangkit, Lukas 24 ayat 30-31 berkata ada dua orang yang pergi ke jalan Emmaus. Satu bernama Kleopas. Yesus menyertai perjalanan mereka dan berbicara dengan mereka sehingga mereka sampai ke rumah mereka. Pada malam itu ayat 30-31 berkata, Yesus waktu mereka makan, Yesus mengambil roti dan memecahkan roti di depan mata mereka. Lalu mata mereka terbuka dan mereka sadar dan melihat bahwa itu adalah Yesus. Waktu mereka sadar bahwa itu adalah Yesus, Yesus hilang di depan mata mereka. Jadi memecahkan roti itu adalah untuk menyatakan Yesus. Yesus berada di tengah-tengah mereka. Saat kita berkumpul di gereja, saudara, Yesus ada bersama dengan kita.
Jadi bertekun dalam memecahkan roti itu berbicara tentang mengingati Yesus. Di dalam pertemuan kita harus ingat Yesus. Dalam ibadah kita harus ingat Yesus. Kita harus setia, bertekun, devoted to Jesus. Jadi bertekun dalam firman, bertekun di dalam persekutuan, bertekun di dalam Yesus. Apalah gunanya ada firman? Apalah gunanya kalau fellowship itu baik? Apa gunanya kalau gereja itu berdoa? Kalau Yesus tidak ada, kalau Yesus tidak dihormati, kalau Yesus tidak diingati. Saudara, setia di dalam Yesus. Yang keempat, mereka bertekun di dalam doa. They devote themselves to prayer. Prayer. Saudara, doa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kita tidak boleh pandang rendah tentang kekuatan doa dan kuasa doa. Doa itu luar biasa. Jadi kita harus bertekun dalam doa. Walaupun kita berdoa kadang-kadang seolah-olah tidak ada jawaban. Kita harus bertekun berdoa. Lukas 18, Tuhan Yesus berkata, ya manusia harus berdoa tanpa jemu-jemu. Tanpa jemu-jemu. Paulus berkata di dalam Efesus katanya, berdoalah tanpa henti-henti. Jadi kita harus bertekun di dalam doa. Tuhan selalu mendengar doa kita. Kita harus berdoa kepada Tuhan dalam percaya, dalam keyakinan, dalam iman. Kita harus berdoa di dalam kebenaran, dalam kekudusan. Kita harus berdoa saudara-saudara. 1 Petrus 3 ayat 7 hingga 12. Petrus berkata kalau suami tidak melayan istrinya dengan baik, doanya itu tidak akan didengar oleh Tuhan. Jadi kita harus berdoa secara benar. Berdoa di dalam kekudusan saudara-saudara. Nah, kalau kita melihat 4 perkara ini, atau karakteristik di gereja Jerusalem saudara-saudara, saat mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, apa yang terjadi karena mereka bertekun dalam firman Tuhan? Mereka mengalahkan pengajar-pengajaran sesat ataupun ajaran-ajaran sesat di zaman mereka. Para orang Gnostik ya datang, mereka membawa ajaran-ajaran yang sesat, mereka mengalahkan mereka. Dalam mereka bertekun dalam fellowship, apa yang terjadi? Mereka menjadi kuat. Jadi walaupun di mana mereka pergi saat zaman penganiayaan datang, gereja tetap kuat karena mereka kuat di dalam fellowship. Saat mereka bertekun dalam memecahkan roti, yaitu bertekun dalam Yesus, mereka menjadi penyembah-penyembah yang benar. Seperti apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 4, Allah mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Saat mereka bertekun dalam doa, kalau kita lihat gereja awal di dalam Kisah Rasul, mereka penuh dengan kuasa, mereka penuh dengan mujizat, mereka penuh dengan kuasa Tuhan yang menyembuhkan dan membebaskan. Saudara, 4 karakteristik saja yang mereka amalkan, yang mereka lakukan di dalam gereja awal, tapi mereka menjadi gereja yang luar biasa. Bukankah itu satu contoh bagi kita hari ini untuk menjadi gereja yang luar biasa dan menjadi orang Kristen yang luar biasa, saudara-saudara. Saudara, ini adalah firman Tuhan. Kalau kita percaya dan lakukan, kita akan melihat hasil yang sama. Jadi saudara, malam ini saya mau dorong kita. Lakukanlah 4 perkara ini dalam kehidupan Anda. Marilah kita bertekun di dalam Tuhan untuk melayani Tuhan. Haleluya, semoga Anda diberkati dan semoga Anda dibangun di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Sampai sini kita malam ini dan kita akan jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Shalom.